akan update ya data COVID-19 di tercatat sebanyak 1.009 yang positif. Jadi ada peningkatan ini 2,02%. Kemudian PDP atau pasien dalam pengawasan totalnya ada 4.865 dan sudah selesai 2.962 sehingga yang masih dalam pengawasan itu sebanyak 1.903 orang. Sedang orang dalam pemantauan atau ODP itu yang masih dalam pengawasan sampai saat ini sebanyak 8.595. Dari total itu dari 40.951 sudah selesai 32.356. Nah, itu update data untuk hari ini dan untuk dimaklumi bahwa ini angka positif sudah mencapai 1.009. Ya. PSBB Jabar kalau dibilang sebuah kiat bisa dibilang sebuah kiat. Jadi usaha ya, usaha dari Pak Gubernur beserta gugus tugas bagaimana supaya tadi saya katakan penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat ini bisa dipercepat. Ya. Nah, untuk itu PSBB Jawa Barat ya akan diajukan dan implementasinya nanti ya itu akan ditindaklanjuti oleh peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan dari Bupati Wali Kota. Ya. Apakah sebuah kabupaten akan melaksanakan maksimal atau parsial itu nanti peraturan bupati dan ini yang akan menentukan ya. Seperti yang sudah dilaksanakan sekarang. Misalnya di Bodebek, Bogor itu kan tidak maksimal, parsial yang dilakukan.
Di Bandung Raya pun demikian. Ada beberapa kabupaten yang pelaksanaannya parsial, jadi hanya beberapa kecamatan. Dan PSBB Jawa Barat itu diajukan supaya mempercepat, ya, mempercepat untuk kabupaten kota bisa menerapkan PSBB di Jawa Barat. Namun pada umumnya semua bupati wali kota yang saat ini belum PSBB itu kemarin dalam rapat Fikon itu menyetujui gitu untuk diadakannya PSBB ini, karena memang ada beberapa daerah yang meningkat ya, dan kasusnya ada yang imported, ada juga sekarang sudah ada yang lokal gitu ya. Jadi PSBB ini dilakukan. Kemudian selain PSBB, untuk diketahui juga ya, untuk dimaklumi, sudah sering dikatakan bahwa kita juga tetap melakukan masif rapid test. Jadi dengan masif RDT ini merupakan sebuah screening, nanti akan diketahui ya, jumlah ya, atau akan terpetakan daerah-daerah mana yang harus dilakukan, katakanlah misalnya isolasi atau apa ya, yang lebih ketat, sehingga penularan daripada COVID-19 ini bisa dihambat gitu, bisa dieliminir. Nah, itu barangkali informasi dari saya. Selanjutnya hari ini saya disertai juga oleh Pak Agus Hanafiah. Beliau adalah sekretaris dari Dinas Tenaga Kerja. Ya. Kita tahu bahwa COVID-19 ini begitu berdampak terhadap dunia industri, dan tentunya akan secara langsung juga berdampak kepada para pekerja kita. Ya. Nah, saya ingin nanti mungkin Pak Agus akan menggambarkan kira-kira bagaimana nih dunia para pekerja ini di tengah badai COVID-19 ini, pengawasannya seperti apa, kemudian kira-kira insentif-insentif apa yang bisa diberikan, yang PHK seperti apa, itu barangkali nanti akan digambarkan oleh Pak Agus Hanafiah. Selanjutnya kami persilahkan Pak Agus untuk menyampaikan hal tersebut. Terima kasih Pak Asisten, mohon izin. Yang saya hormati Pak Asisten, yang saya hormati Pak Karohumas, Bapak dan Ibu, rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa dampak COVID-19 ini memang sangat berpengaruh sekali terhadap dunia industri, terutama adalah para pekerja. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, sampai tertanggal hari ini, bahwa perusahaan yang terdampak itu sebanyak 1.605. Sementara perusahaan yang langsung melakukan kegiatan PHK dan dirumahkan itu sebanyak 1.041. Dengan rincian 666 perusahaan itu merumahkan 50.187 pekerja, dan 375 perusahaan mem-PHK 12.661. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jumlah pekerja yang dirumahkan dan yang di-PHK sampai saat ini berjumlah 62.848. Bapak Ibu sekalian, memang yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang sudah melengkapi by name by address-nya itu sebanyak 49.503 pekerja. Terhadap rekan-rekan pekerja yang dirumahkan dan yang di-PHK, kita sarankan untuk bisa ikut mendaftar kepada program Kartu Prakerja. Memang program Kartu Prakerja ini dilaksanakan secara online. Jadi kami sarankan kepada teman-teman pekerja tadi yang dirumahkan dan yang di-PHK untuk daftar ke Kartu Prakerja. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian,
tidak semua masyarakat itu memahami atau memiliki fasilitas untuk daftar secara online. Mengapa? Karena memang salah satu persyaratannya misalnya harus menyampaikan KTP dan kartu KK secara scan dikirimkannya. Tentu tidak semua memiliki fasilitas ini. Oleh karena itu maka sesuai petunjuk Bapak Gubernur dan Pak Kadis akhirnya mengoperasionalkan, maka Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan atau menyediakan layanan asistensi untuk kartu prakerja yang kita singkat dengan istilahnya LAUK PK begitu. Kita selenggarakan pertama adalah di Dinas Tenaga Kerja, yang kedua adalah kita laksanakan di UPTD. Kebetulan kita memiliki 5 UPTD di wilayah 1 Bogor, wilayah 2 Karawang, wilayah 3 Cirebon, wilayah 4 Bandung, dan wilayah 5 di Garut. Lalu juga diselenggarakan di Balai Latihan Kerja. Kebetulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kita memiliki 3 BLK, yang 2 di Bandung, yaitu Balai Latihan Kerja Mandiri, dan yang satu lagi Balai Latihan Kerja Pekerja Migran Indonesia, dan satu lagi di Bekasi, yaitu Balai Latihan Kerja Kompetensi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, dengan program ini masyarakat banyak terbantu, karena ada mereka yang tidak bisa untuk membuat email misalnya, lalu ada juga yang mohon maaf HP-nya juga tidak bagus sehingga untuk melakukan foto dan sebagainya juga kurang bagus, sehingga kita bantu mereka untuk mendaftar. Program Kartu Prakerja ini Bapak dan Ibu sekalian itu akan dilaksanakan 30 gelombang mulai per 11 April 2020 dan nanti akan berakhir di minggu keempat bulan November 2020. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau seandainya orang yang daftar hari ini lalu dinyatakan tidak lulus? Apakah boleh untuk daftar kembali pada gelombang berikutnya? Jawabannya adalah boleh. Bapak Ibu sekalian, memang kuota secara nasional untuk Jawa Barat ini diberikan 937.511 dari 5,6 juta jatah atau formasi nasional. Jadi cukup besar Bapak dan Ibu sekalian, nomor 2 setelah DKI Jakarta. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, tentang kaitan perusahaan yang hari ini, apakah di saat PSBB ini masih ada perusahaan yang melakukan atau operasional. Nah ini memang ranahnya Indag, tapi mungkin kami ingin mencoba menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Perindustrian nomor 4 dan nomor 7, itu perusahaan boleh untuk mengusulkan izin operasional dan mobilitas perusahaan kegiatan industri, Bapak dan Ibu sekalian, dan sampai hari ini data yang masuk kepada kami adalah sebanyak 4.502 perusahaan itu yang mendaftar. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, terhadap pekerja yang PHK dan yang dirumahkan, Bapak Gubernur sudah menginstruksikan kepada Pak Kepala Dinas dan Pak Kepala Dinas segera membuat surat edaran kepada masing-masing perusahaan dengan menyampaikan intinya adalah seluruh kegiatan kebijakan yang dilaksanakan di perusahaan, baik menyangkut masalah upah, baik menyangkut masalah pengaturan kerja, maupun juga kaitan untuk merumahkan, itu harus dibahas secara bipartit. Artinya ada kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Sampai hari ini Bapak dan Ibu sekalian, biasanya karena di kami itu ada bidang hubungan industrial yang menampung layanan sengketa industri. Sampai hari ini kami belum ada yang melaporkan tentang yang mengadukan tentang ketentuan PHK, baik yang di PHK maupun yang dirumahkan, apakah itu menyangkut upah maupun yang lain gitu. Dalam arti lain bahwa kami menganggap bahwa persoalan hari ini kelihatannya di lapangan masih berjalan sebagaimana mestinya. Yang terakhir mohon izin Pak Kadis, Pak Asisten,
bahwa besok Bapak dan Ibu sekalian, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Lembang yang merupakan milik Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan LKS Tripartit, itu akan menyerahkan 3 bantuan cuci tangan portable yang insya Allah mungkin secara simbolis besok pada tanggal 1 itu akan diserahkan di Rumah Sakit Al-Ihsan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan seminar secara online yang diselenggarakan di BPJS, hostnya, dan yang lain serikat pekerja bisa mengikuti secara online. Dan setelah itu BPJS Ketenagakerjaan akan membagikan sembako kepada para pekerja yang PHK sebanyak 1.000. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kementerian Kementerian Tenaga Kerja yang berada di Lembang, itu akan menyelenggarakan pelatihan khusus cooking. Khusus cooking 20 angkatan, kurang lebih untuk 320 pekerja yang PHK, dan nanti dilaksanakan pelatihannya secara online. Itu Bapak dan Ibu sekalian dilaksanakan 10 hari dan diberikan untuk uang saku sebanyak Rp500.000. Dan itu mungkin rencana besok nanti akan secara simbolis pembukaannya nanti akan dilaksanakan di Lembang dan akan juga dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja. Untuk sementara demikian Pak Asisten yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Saya kira sudah lengkap ya informasinya, khususnya tadi mengenai bidang ketenagakerjaan, para pekerja kita yang sangat terdampak oleh adanya wabah COVID-19 ini. Rekan-rekan sekalian, itu saja barangkali untuk sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Siap, Pak.